Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya bahas semua kita, mari kita berdoa. Hiralaya shikarala bakarala bakarataya shikarala bakarala bakarataya shikarala Hiralamaya koralaya shi Hiralaya bo Hiralaya shikarala bakarala 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 baya shikarataya karala bakarataya shikarala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, kami percaya sekali lagi Tuhan, tidak ada yang kebetulan ya Bapa. Kami hari ini mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah atas setiap kami Tuhan. Mau berdoa, kami minta roh yang lemah lembut atas setiap kami. Hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Apa yang Kau sudah letakkan dalam hati hamba-Mu, Roh Kudus mampukan hamba untuk menyampaikan dengan sangat sederhana. Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap telinga yang mendengar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ketika kami keluar
kami tidak akan menjadi pribadi yang sama. Ada sesuatu yang Kau sedang tanam di dalam hidup kami hari ini. Ada benih ilahi, ada perkara rohani yang Engkau akan sedang kerjakan di tengah kami. Berbicaralah Roh Kudus. Kami mau siap mendengar hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat kami kembalikan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara hari ini? Boleh katakan kanan kiri, engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Sekali lagi katakan, engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Sekarang katakan untuk kali yang kedua, Yesus mengasihimu. Boleh berdiri saudara, coba cari kawan 2-3 orang. Sungguh-sungguh katakan buat dia, Yesus mengasihimu. Sekali lagi katakan, Yesus mengasihimu. Aku juga mengasihimu. Ya, saya mendorong setiap saudara, mari ambil tempat duduk saudara dan mari ambil posisi untuk kita siapkan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema sukacita Tuhan kekuatanku. Tetapi di atas segalanya saya mau kasih tema besar, yaitu apa? Sukacita sejati. Katakan sukacita sejati. Sukacita sejati. Bulan ini kita belajar mengenai sukacita. Ada banyak yang saudara sudah dengar. Hari ini saya berdoa untuk setiap kita, tangkap sesuatu yang dari Tuhan sebelum kita keluar dari tempat ini. Amin. Tangkap yang dari Tuhan untuk apa yang Tuhan sedang mau untuk Anda dan saya kerjakan, khususnya dalam beberapa minggu sebelum kita tinggalkan tahun ini. Tidak lama lagi kita menginjak tahun yang baru dalam anugerahnya. Amin. Ya, so pastikan bahwa Anda dan saya ada sesuatu yang ketika kita mau masuk sebuah tahun yang baru, jangan hanya tahunnya saja berubah. Mungkin beberapa saudara baju baru, bajunya baru, rambutnya baru, modelnya baru. Tetapi saya berdoa di dalam kita juga harus ada yang baru. Katakan amin. Saudara, saya memberikan satu soalan buat setiap kita ya. LCD saya rindu saudara ikuti saja, ada beberapa poin. Apa yang saudara kejar selama Anda hidup di bumi? Ya. Dalam hidup ini ada beberapa di antara kita ya. Mungkin setiap kita tanpa menyadarinya, tetapi ada banyak mencari yang namanya kebahagiaan di dalam hidup ya. Tapi hari ini saya mau kita belajar 3 perkara penting yang saya berdoa apa yang Tuhan letakkan di hati saya ya. Biarlah itu akan menjadi sebuah rema yang besar untuk setiap kita. Bahkan kita akan mulai belajar mengubah paradigm kita, sebuah konsep cara kita berpikir. Karena saya percaya ketika konsep kita berpikir, maka sikap, tindakan, cara kita mengambil keputusan itu juga sangat memberikan impact. Saudara, kita akan belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab. Mari buka Alkitab saudara bersama. Dalam sebuah kisah pernikahan di Kana. Ada di mana? Iya, di mana ayatnya maksudnya? Di Yohanes. Yes, Yohanes pasal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisah yang saya percaya hampir kita semua tahu. Sudah Anda baca Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mau mengajak kita baca. Saya baca ayat yang ganjil, Anda baca ayat yang genap. Boleh saudara? Sampai kita habis di ayat yang ke-11. Semua sudah dapat? Yang sudah dapat katakan yes, amin. Jangan salah bilik ya, bukan perjanjian lama tapi perjanjian baru. Alright, sudah? Firman Tuhan berkata perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya,
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cobalah bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menggunakan anggurnya itu dan sesuatu orang kuasa minum, adalah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar 3 perkara penting. 3 pelajaran penting dalam hidup dari kisah perkawinan di Kana. 3 perkara ini, yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai kebahagiaan. Kedua, kita akan belajar mengenai kekecewaan. Dan yang ketiga, sesuai tema, kita akan belajar sukacita sejati. Oke, kita akan belajar yang pertama yaitu kebahagiaan. Saudara, di dalam kitab Injil Yohanes, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah tanda. Seperti ayat yang tadi kita baca, Yohanes 2 ayat 11, ya kan? Hal itu dibuat Yesus di Kana sebagai apa? Yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi mujizat di dalam pernikahan di Kana itu adalah salah satu termasuk tanda mujizat yang pertama dan ditulis di dalam kitab Yohanes. Tanda pertama terjadi yaitu mujizat di dalam sebuah pernikahan. Katakan haleluya. Orang berkata pernikahan itu adalah suatu kebahagiaan. Betul tak betul? Amin. Hanya sebagian saja yang berani yakin cakap. Ya, seringkali orang berkata pernikahan itu tanda kebahagiaan. Anda yakin tak yakin? Mujizat atau tanda pertama itu dibuat di dalam sebuah konsep keluarga atau pernikahan. Hidup ini kita sering didorong atau dimotivasi kebanyakan manusia oleh karena apa? Kebahagiaan. Betul saudara? Kita melakukan segala sesuatu, berkomitmen segala sesuatu, membeli beberapa barangan, benda-benda dengan tujuan membuat kita bahagia. Bahkan kita tidak jarang mendengar orang menikah. Kenapa? Karena dia percaya pernikahan dapat membuat kita bahagia. Bahkan kita seringkali ya sebagai manusia, tidaklah heran kita mengharap suami atau istri kita, pasangan kita akan membuat kita bahagia. Betul tak betul? Yang percaya katakan ya, macam tegang saja. Belum malam kudus, next week ya. Saudara, kita beli barang ya, kita membuat transaksi segala sesuatu, bahkan mencari pekerjaan, kita usahakan dapat pekerjaan yang terbaik dengan sebuah goal. Setiap kita rindu sebuah kebahagiaan, betul? Untuk saudara yang masih muda, ya, Anda sedang mencari yang namanya pasangan hidup, sebab Anda merindukan kebahagiaan. Katakan ketika Anda melihat Anda punya kawan ya, berjalan ya, ada sang kekasih di sampingnya. Anda melihat, wow, macam very complete ya. Saya macam kurang komplit karena saya masih single. Ya. Kecenderungan muncul seringkali manusia memandang kita hanya dari luar. Tapi saya percaya Anda yang sudah berumur, yang bahkan sudah melewati pernikahan 6 bulan, 7 bulan, 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun. Pasti Anda
pernah mengalami yang namanya ternyata kurang bahagia? Ya. Dan akhirnya Anda mengalami kebahagiaan ternyata berganti kekecewaan. Apa yang menjadi motif saudara dalam hidup hari-hari ini? Ya, perkara kedua kita belajar mengenai kekecewaan. Apa yang membuat Anda bersemangat ketika Anda bangun pagi? Apa saudara? Pagi tadi Anda bangun begitu bersemangat karena apa? Go to church. Wih, luar biasa ya kalau Anda itu punya sebuah semangat macam itu ya. Tapi siapa di antara saudara Anda bangun pagi Anda bersemangat, tengok girlfriendku, tengok boyfriendku, ada? Ya, ada lah pasti ya. Atau ada di antara kita itu hidup, kita mau mengejar hanya kebahagiaan demi kebahagiaan demi kebahagiaan. Saudara, saya mau berkata, jika saudara mencari kebahagiaan hanya melalui pasangan saudara, satu hari Anda akan kecewa. Betul saudara? Sehingga tak heran yang namanya perceraian itu akan terjadi ketika pernikahan tidak lagi berbuah kebahagiaan. Dan saya berdoa tidak ada di sini, amin. Kebahagiaan bahkan ketika Anda cari melalui pekerjaan, melalui harta, melalui kekayaan, and the end, ketika saudara mengalami sebuah masalah di dalam pekerjaan, karir, bisnis saudara, saudara akan realize, saudara akan menyadari, ternyata itu bukan yang saya cari. Saudara, ada seorang yang sangat terkenal, Edwin Catmull, ya, siapa yang kenal? Mungkin di antara kita kurang ya. Nanti kita kenalan ya. Dia adalah salah seorang pendiri atau presiden Picture Animation Studio ya. Jadi dialah sebetulnya yang membangun sebuah perusahaan pertama untuk membuat film animasi komputer ya, untuk anak-anak, kartun tuh berdurasi cukup panjang. Bahkan Toy Story juga dibangun pada tahun 1995. Pixar kemudian membeli perusahaan Disneyland dan hari itu sampai harganya mencecah kepada 7,4 miliar US dollar. Kemudian satu kali Edwin ini menulis dalam bukunya, dia berkata seperti ini: saya menetapkan goal dalam hidup untuk menjadi orang pertama yang membuat film animasi komputer. Saya bekerja tanpa kenal lelah selama 20 tahun untuk mencapainya. Sekarang setelah tercapai, saya merasa lega. Dan saya boleh memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Setidaknya pada awalnya. Tapi sekarang ketika saya sudah berjalan semakin tua, saya mengalami dilema. Dan saya mulai bertanya, dia berkata, apakah ini yang saya cari? Tulisannya itu dikutip dalam sebuah buku kreatif. Seorang yang banyak duit, ternama, ya, sukses, dia sendiri mengalami sebuah titik di mana dia mengalami dilema. Dia baru menyadari itu bukan kebahagiaan yang benar-benar sejati yang dia sebetulnya cari. Satu hal juga, kalau saudara kenal murid Yesus namanya Thomas. Masih ingat Thomas? Murid yang tidak percaya. Hari itu Thomas sempat kecewa ketika dia tahu gurunya, Tuhannya mati. Dia hampir melupakan pesan Yesus. Yesus berkata, hari yang ketiga aku bangkit. Tapi Thomas sudah mendahului kecewa. Makanya hari itu waktu Yesus dikuburkan, dia tinggalkan Yerusalem. Saudara, saya mau berkata, berbicara kekecewaan itu hal yang sangat mudah akan bisa masuk bukan hanya kepada orang dunia, termasuk anak Tuhan, termasuk pelayan Tuhan. Oleh karena itu saya mau berkata, hati-hati. Katakan kanan kiri, hati-hati. Katakan hati-hati, bah.
Ya, sering kita belajar dalam berapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai luka batin ya. So saya berharap setiap apa yang saudara dengar pelajari bukan hanya masuk di sini ya kan. Kemudian nyangkut sikit, nyangkut, ada yang nyangkut puji Tuhan, nggak nyangkut tapi itu keluar sini. Saya berdoa jangan seperti itu. Setiap apa yang saudara dengar saya berdoa kiranya itu menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita sebelum kita masuk di tahun yang baru. Hari ini kita belajar ya, yaitu betapa pentingnya kita berjaga-jaga dengan yang namanya kekecewaan di dalam hidup. Ketika kita tidak memiliki pondasi yang benar, kita akan mudah sekali kecewa, saudara. Baik Anda kecil, ya, remaja, muda-mudi, orang dewasa. Kalau di antara saudara berkata, oh pastor saya belum pernah kecewa, tunggu tanggal mainnya saja. Karena memang yang namanya kekecewaan itu akan sangat, memang pasti akan terjadi. Setiap kita harus mengalami, saudara. Kenapa? Karena kita ada di bumi. Dan Dia Tuhan Sang Pencipta di atas. Bahasa kita dengan bahasa Tuhan seringkali berbeza. Cara paham kita dengan cara paham Tuhan itu seringkali berbeza. Ditambah kita nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita bisa mengerti hati dan pikiran Tuhan? Haleluya. Katakan haleluya. Salam kanan kiri. Saya percaya engkau rajin baca Alkitab. Yes, dari wajahmu kulihat engkau memang pencipta firman Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan yes. Kenapa pastor disuruh yes? Saya belum baca Alkitab. Supaya iblis malu, saudara. Komitmenmu itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Minimal cakap saja dulu haleluya. Pulang dari sini baca Alkitab. Tapi dengar ini, saudara, kekecewaan itu perkara yang saya mau berkata hati-hati. Dia sepertinya sederhana, tetapi ketika dia menyusup dan saudara tidak pernah membereskan dalam hidupmu, maka engkau dan saya akan bisa hanyut di dalam hidup. Bahkan engkau bisa hilang destinimu. Hati-hati. Hari itu di dalam pernikahan di Kana, saudara. Di dalam pernikahan itu, sebelum pernikahan itu habis, di tengah pesta, ternyata mereka kehabisan anggur. Ya, dan di dalam ada Yahudi, kalau anggur habis, itu membawa sebuah hal yang namanya malu luar biasa. Pasti akan muncul kecewa. Saudara, ketika saudara telah kehabisan ide, energi, ya, hari-hari ini apa yang saudara sedang kejar? Ya, kalau awal-awal mungkin saudara, oh saya kuat, saya mampu, nggak perlu melayani, nggak perlu Tuhan, nggak masalah. Tapi saya percaya di antara saudara Anda pernah mengalami yang namanya berjumpa dengan sebuah titik balik, yaitu apa? I don't know, maybe berlanggar dengan sesuatu kehidupan, sehingga engkau berkata, I want to give up, Lord, I want to give up, saya mau menyerah. Sama hari itu, di dalam pesta pernikahan ini, ya, yang namanya pelayan itu menggegar, saudara. Kenapa? Anggur habis. Fakta berkata anggur habis. Fakta berkata apa yang mereka lihat, bahwa mereka akan malu. Mereka akan mengalami sebuah konsekuensi, sebuah akibat yang mereka tidak harapkan. Tetapi satu hal yang ajaib nih, ya, sikap dari seorang ibu Yesus. Di tengah-tengah kekecewaan, saudara harus punya ini, yaitu apa? Miliki identitas yang benar dalam Kristus. Saya mendorong semua jemaat CSC, Anda yang mungkin hari ini baru datang atau sekejap datang, izinkan saya mau mendorong setiap saudara, mari perkuat identitasmu di dalam Kristus. Ada amin? Tuhan mau kita bukan hanya sebagai pengikut Yesus, tapi Tuhan mau kita upgrade hubungan kita, bukan hanya pengikut, tetapi engkau dan saya harus punya identitas, jadi anak, bahkan naik jadi partner, rekan sekerja Tuhan, sampai kita masuk menjadi sahabat Allah. Saudara, saya mau berkata, kenaikan level itu memang perlu jelas bayar harga.
Tetapi tahukah saudara, kalau kita, Anda dan saya, kita kenal identitas kita, Anda, kita panggil dia Bapak. Saudara, ini saya mau berkata ya, dan saya percaya setiap kita tahu, tapi hanya refresh saja. Betapa privilege berhormatnya kita boleh memanggil Allah yang maha besar, Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu dengan kata Bapa. Siapa di antara saudara yang punya hubungan dekat dengan Bapa? Kalau engkau contoh ya, dibully di sekolah, ya masih kecil kan biasa anak dibully, betul nggak? Jawabannya selalu apa? Tengok ya, bapakku datang, tengok kau ya. Yang kau bapak nih, betul tak? Anak-anak dia merasa very proud, bangga ketika dia mengenal siapa bapaknya. Dan saya berdoa setiap kita, saudara yang terkasih, mari kenal siapa Bapamu yang di sorga. Ada amin? Ada amin? Apakah hari ini engkau masih malu-malu datang kepada Bapa? Atau engkau itu yakin Bapamu mengasihimu, Bapamu mencintaimu? Apakah engkau punya mental, saya mau berkata, seperti gambaran anak yang terhilang? Saudara, waktu anak terhilang itu sudah terhilang jauh dari bapaknya. Anak terhilang, maaf kata, dilihat dari record ya, record hidupnya. Aduh, buruk, nggak ada yang bagus. Bapaknya belum menghembus nafas terakhir, sudah minta warisan. Bahkan orang akan berkata, ini anak durhaka nih. No manner at all. Gak ada sopannya. Gak betul nih. Betul gak? Dia ambil warisan, puji Tuhan dia dapat, dia pakai untuk apa? Bukan bangun bisnis. Dia pakai untuk foya-foya. Woi, makin teruk saudara. Sudah foya-foya habis miskin lagi. Sudah miskin makin turun, gak dapat makan. Mau makan ampas babi pun Alkitab mencatat tidak dibagi. Katakan wow. Salam kanan kiri. Kau jangan macam anak terhilang ya. Haleluya. Tetapi mari kita belajar sikap dari anak terhilang. Yaitu apa? Di saat dia berada di bawah sebuah titik, di mana dia titik terendah dia. Tetapi anak terhilang, dia punya karakter anak kerajaan sorga. Kenapa? Dia ingat rumah bapaknya. Katakan amin. Siapa di antara saudara ketika engkau menghadapi pahit kehidupan, engkau itu lari ke Tuhan. Engkau jangan lari ke dunia. Lari foya-foya, lari minum, lari merokok, lari begini. Saya mau berkata, engkau semakin mencari masalah lebih besar lagi. Kasih high five kanan kiri. Aku yakin itu ada padamu. Engkau memang anak raja. Katakan. High five dulu. Aduh, kok sikit-sikit salah, malu-malu pula. High five bang, dengan yakin. Haleluya. Engkau anak raja, men. Ketika engkau menjalani kekecewaan, engkau menjalani pahit kehidupan, engkau perbanyak hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, engkau belajar, itulah namanya engkau punya identitas yang benar di dalam Kristus. Hari itu Maria sadar siapa anaknya. Maria kenal betul siapa anaknya. Maria sadar anakku bukan hanya anak manusia biasa. Ini anak luar biasa. Makanya ketika di dalam masalah, ketika Maria tahu, Maria dengar, Maria cepat cari solusi. Dia pergi ke Yesus. Katakan haleluya. Perkara ketiga, perkara yang terpenting. Ini perkara puncak. Siapa sukacita sejati kita? Siapa sukacita sejati kita? Yesus. Anda macam takut-takut, Yesus. Sama macam setengah suara, setengah-tengah. Ya, paham ya. Mungkin saudara begitu nih. Yesus, Yesus, pastor.
Haleluya. Siapa suka sejati kita? Yesus. Sukacita sejati kita Yesus dan hanya Yesus. Ketika Maria sadar dia melihat pernikahan pesta itu hampir mengalami masalah, dia cepat-cepat datang kepada pelayan, ke Yesus nomor 1 ya. Kemudian dia berkata, tolong buat sesuatu. Sekalipun hari itu Yesus berkata, Bu, apa yang kau mau daripadaku? Waktuku belum sampai. Tetapi Maria tetap mendesak. Maria tetap mendesak karena Maria kenal siapa Yesus. Saudara, ada banyak kadang-kadang orang Kristen ya, mujizat belum datang, mental yang namanya mudah menyerah itu cepat sekali. Ya, ayo doa, pastor. Jenis macam ini saya give up lah, ya kan. Padahal kita berkata ada beberapa jenis macam ini harus doa puasa, ya kan. Saudara, jangan dibalik. Ada jenis perkara di dalam hidup kita, saudara nggak boleh sembahyang atau berdoa hanya dengan level biasa saja. Terima kasih Tuhan, berkati, haleluya, amin. Itu mah level si Eliora. Hah? Senyum kanan kiri, aku tahu engkau bukan macam itu, Bah. Tetapi level yang Tuhan mau, sebab kita dipanggil anak-anak Allah. Katakan haleluya. Bahkan kita bukan hanya anak, kita rekan sekerja Tuhan. Maka Tuhan mau otot muscle roh kita harus bergerak dengan aktif. Saat ada kalanya, saudara dengar ya, semakin akhir zaman, karena Alkitab sendiri berkata apa? Kesusahan hidup akan semakin sukar. Kasih akan semakin dingin. Perang sana perang sini, orang menista, orang memfitnah, orang menipu. Makanya jangan terkejut kalau saudara ditipu, kalau difitnah. Saudara harus ingat, oh memang nubuatan terjadi nih ya, nubuatan sedang terjadi, ya kan? Senyum dulu, haleluya. 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 Saya juga berkata untuk diri saya, saudara, kita harus sadar firman Tuhan day by day semakin akan digenapi. Kasih kebanyakan orang akan dingin. Saudara, makanya tidak heran ada banyak orang selfish, egois, ya. Tapi apa bagian kita? Bagian kita, saya mau mengajak saudara ya. Oke, kita baca lah ini ya, statement 1, 2, 3. Kebahagiaan dan sukacita yang saudara cari, kalau itu bukan dalam Yesus, betul tak betul? Katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Kalau bukan dalam Yesus, semua boleh mengecewakan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Mari kita perhatikan kitab Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22. Saudara, ini berbicara buah roh. Tapi saudara tahukah bahwa setiap kata demi kata susunan di dalam Alkitab, saya yakin tidak ada yang kebetulan, ya. Galatia 5 ayat 22. Oke, thank you ya. Mari kita baca 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, oke, stop ya. Perhatikan 3 kata. Pertama, rasa dari buah roh. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Lepas kasih baru ada suka. Jadi ini bermakna apa? Ini bermakna bahwa ketika Anda dan saya kita mau mengalami sukacita sejati, cara satu-satunya, dengar, satu-satunya Anda dan saya harus mengasihi Yesus. Amin. Ada amin? Ada amin? Cara sangat penting Anda dan saya mengalami sukacita sejati. Satu kali ketika engkau dikecewakan, satu kali ketika engkau dibuat orang begitu pahit atau dibuat orangnya itulah disappointed, macam mix lah. Dengar, engkau harus mencintai Yesus lebih lagi. Amin. Ada amin? Siapa muda-mudi pernah putus cinta? Ketika engkau putus cinta, hatimu, aduh, seperti ada belahan dalam
dalam hidupku, ada yang hilang, pastor. Hatiku hancur. Ya, ada di antara saudara bahkan kalau tengok makanan tak ada nafsu makan lagi. Saya tak nak makan, pastor. Mau mandi, tak ada nak rindu mau mandi lagi. Kenapa? Separuh hatiku hilang, pastor. Ya, tapi saya mau berkata, obatnya hanya satu. Cinta Yesus lebih lagi. Amin, mudah-mudi. Makanya engkau kalau patah hati jangan malah dengar lagu dunia, ya kan? Lagu dunia seringkali liriknya itu dahsyat, saudara. Ya kan? Apalagi ada beberapa lirik saya dengar, kill me, kill me, kill me. Wah, apalah ini, memang betul-betul satanik, betul nggak? Katakan kanan kiri, hati-hati bah. Haleluya. 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 Sudah merasuk di jiwa? Kalau belum, paksa dalam nama Yesus. Jangan takut tak ada jodoh, saudara. Stok di bumi terlalu banyak untuk Anda. Ya, engkau harus punya tekad seperti pejuang, ya kan? Patah satu, tumbuh 1000. Haleluya. Apalagi Anda yang cinta Tuhan, saya mau berkata, Anda cinta Tuhan, dalam hal wajah mungkin engkau standar, tapi ketika engkau mencintai Tuhan, ada kemuliaan dalam hidupmu, maka wajahmu itu berbeza, saudara. Haleluya. Yang paling kuat di belakang ini luar biasa. Makanya langsung cepat pakai ini ya, topi Christmas ya. Amin. Cukup banyak kecenderungan, makanya sudah hati-hati. Gereja setan targetnya nomor 1, muda-mudi. Kenapa? Kalau sudah patah cinta, dunia gelap. Nah, semalam kami melayani di Orang Asli. Ya, saya share ya. Satu topik saya bawa, Yesus terang dunia. Saudara, kalau hidupmu ada yang gelap-gelap nih ya, saudara senang saja. Bukan cari lampu Christmas ya, tapi carilah lampu di atas segala lampu. Amin. Siapa itu? Balik lagi, sumber sang pencipta segala sesuatu, Yesus. Maka akan ada terang di dalam hidupmu. Ada amin? Konsepmu akan mulai berubah. Anda yang amoy-amoy, haleluya, engkau gak perlu jual-jual murah. Seandainya diputus cinta, saya mau berkata, berdiri tegap, amin. Seperti seorang lelaki, berdoa dalam nama Yesus. Aku deklarasi, hari ini hilang satu, Tuhan pasti ganti lebih baik lagi. Amin. Kurang yakin, amin. Ya, jangan letak TikTok ini semua media sosial. Engkau hilang di sana, hatiku hancur. Aduh, saya bilang, saudara makin happy iblis tahu. Saudara membuat iblis makin happy. Coba tiba-tiba ketika engkau diizinkan mengalami macam itu, penuhi media sosialmu dengan cinta kepada Yesus. Saya percaya iblis gemetar ya. Dan Tuhan pasti gak lari kemana. Kalau engkau itu memang bibit unggul, engkau pasti akan jumpa juga bibit unggul. Percaya? Yang percaya katakan amin. Kecuali Anda gak mau menikah ya, itu pilihan, karena itu pilihan ya, bukan paksaan. Amin. Yesus sumber sukacita kita. Alkitab berkata, ya, lagi-lagi tadi ya, lagi atas Galatia. Alkitab ini jelas, Galatia berkata, ketika ada sukacita boleh muncul, damai sejahtera boleh muncul. Saudara, kenapa nomor 1 buah roh yang harus dihasilkan dan ini harus dikerjakan, yaitu kasih. Ya, pastor, bagaimana saya punya kesabaran? Saya nggak mampu. Nggak ada yang mampu kalau dengan kekuatan kita. Pastor, macam mana murah hati kalau kita itu tengok orang, ya kan? Gak mampu. Saudara, saya mau berkata, buah roh ini yang menghasilkan ya Roh Kudus. Makanya kita harus bergantung dengan Roh Kudus. Selama Anda tidak mau bergantung dengan Roh Kudus, maka kita akan jatuh bangun. Termasuk kebaikan. Kita gak bisa maksimal. Kesetiaan, kita gak mampu. Kita manusia seringkali fail bagian setia. Percaya tak percaya?
Karena manusia paling suka tidak setia, betul nggak? Tengok kanan kiri, itu bukan kamu, bah. Kelemah lembutan. Nah, saudara, ya, hari ini doa dalam anugerahmu. Saya mau lemah lembut. Ya, tiba-tiba saudara, Anda terjabar. Baru saja Anda senang-senang drive slow-slow gitu kereta. Tiba-tiba ada yang potong jalan saudara, wah gitu ya, muncul, gitu ya, tanpa disadari harimaunya muncul, ya kan? Tanpa kekuatan Tuhan kita nggak bisa lemah lembut. Apalagi penguasaan diri. Saudara, semua ini harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Nomor 1 yaitu apa? Lari kepada sumber. Dan Yesus adalah sumber sukacita sejati. Ayo katakan sama-sama, angkat tanganmu. Yesus, sumber sukacita sejati. Sekarang letakkan tanganmu di hatimu sambil tutup mata, katakan Yesus, sumber sukacita sejati. Saya berdoa, lakukan ini. Ketika engkau di rumah, dimanapun kau berada, ketika hatimu lagi panas, ketika engkau mengalami kecewa yang begitu berat, katakan Yesus, sumber sukacitaku. Yesus, sumber sukacita. Nehemia 8 ayat 10b. Mari kita baca-baca. Kita baca sama-sama Nehemia 8 ayat 10b ya. Berkata 2-3, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu adalah. Dalam terjemahan Inggris dia bagus. Dia berkata, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Amin. Dikatakan jangan menderita, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Ada kalanya kita nggak mampu bangkit. Ada kalanya yang namanya hidup macam mau menekan kita. Perkatakan ini. Ayo kita buat deklarasi. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Ayo katakan 2, 3. Cari kawan ya. Cari kawan bergandengan tangan. Ya, kalau boleh lah ya. Kalau boleh. Oke. Sudah berhadap-hadapan. Ayo kita deklarasi ini ya. Ya. 2, 3. Sukacita Tuhan perlindunganku. Sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan kemenanganku. Amin. Silakan duduk. Saudara, buat deklarasi di kala engkau lemah. Perkatakan ini. Sebab apa? Karena iblis sedang menunggu juga keputusanmu. Engkau harus berani berkata, sukacita Tuhan perlindunganku. Itu cukup. Iblis tidak bisa membuat aku takut. Amin. Sukacita Tuhan kekuatanku. Itu cukup. Iblis tidak bisa membuat aku lemah. Sukacita Tuhan damai sejahteraku. Itu cukup. Iblis tidak bisa membuat aku khawatir. Dan engkau harus berani berkata, sukacita Tuhan kemenanganku. Hari ini apapun yang kau hadapi, hanya Yesus satu-satunya sukacita dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam Yesus, firman-Nya ada di dalam kita, maka kita akan sadar bahwa hidup ini adalah apa, saudara? Buka Pengkhotbah, atau tidak perlu dibuka lah ya. Dulu kita pernah belajar. Di dalam kitab Pengkhotbah pernah berkata, yaitu apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Hari ini mungkin ada waktu engkau menangis, tetapi one day engkau akan tersenyum. Ada amin. Katakan amin. Hari ini mungkin engkau menderita, tapi akan ada waktunya. One day engkau akan bersorak-sorai. Amin saudara. Karena hidup ini selalu ada waktunya. Satu kali hari itu Yesus berjumpa dengan wanita di Samaria. Dan Yesus berkata apa? Mari kita baca 2-3. Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi
yang terus menerus. Saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, dengar ini. Tanpa engkau sadari, engkau mendapat sukacita, itu harus dari sini, dari dalam menuju keluar. Makanya Alkitab menggambarkan seperti mata air. Harus ada terus memancar dalam dirinya. Ada amin. Ada amin. Tiba-tiba ketika engkau begitu tertekan, tapi di dalammu ada damai sejahtera, ada sukacita, engkau sudah ada mata air di dalammu. Ada amin? Boleh paham? Boleh paham? Yang mengalami, yang merasakan ya, yang paham. Anda belum paham, Anda harus ngalami. Ya, ada amin? Ketika engkau begitu kecewa, jangan lari ke dunia. Dengar, cirinya, salah satu tips, jangan lari ke dunia. Engkau harus rendamkan dirimu di dalam sebuah hadirat Allah. Paksa. Kalau perlu paksa, ya daging ini memang harus dipaksa. Sejujurnya saya dorong bahkan secara kuat untuk Anda muda-mudi, ya. Seringkali kecenderungan muda-mudi kalau sudah stres, bawaannya pergi kemana? Shopping. Pergi kemana? Oh, shopping. Pergi shopping ya. Ini orang kaya. Ini ciri-ciri orang kaya macam ini. Kalau sudah stres dia perginya shopping ya kan. Padahal di shopping hanya duduk saja tengok-tengok. Ya it's okay. Ya kan yang penting kaya kan, jimat dia. So, saudara, kecenderungan terjadi ketika manusia stres, apalagi orang muda, biasa pergi kemana? Apa deh? Hah? Ya, goyang-goyang gini ya. Ya, pergi ke tempat yang banyak warna-warni itu, pastor. Ya, kalau di gereja kurang banyak warna-warnanya. Ya. Saya suka lebih banyak warna-warni, pastor, kalau stres, ya kan? Oh, oke, ya. Saudara, saya mau berkata, jangan. Mari kita datang ke sumber yang benar, supaya engkau punya mata air. Di sini dikatakan sampai yang terus-menerus memancar. Dikatakan bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Wow, katakan wow. Makanya satu kali ya, saya dulu punya ya, almarhum ibu saya. Satu kali pernah berpesan, kalau kita mengalami tekanan yang susah ya, ada lagu kesukaan ibu saya. Dia selalu suka menyanyi lagu ini. Yerusalem baru, saudara tahu lagunya? Saya jadi lupa tiba-tiba. Ya, macam itulah pokoknya. Yerusalem baru. Ah, ya macam itu ya. Jadi singkat cerita adalah ingat bahwa hidup ini tidak selamanya kita di bumi. Kita itu asalnya, jangan lupa asal kita dari mana? Yes. Kok hanya beberapa saja? Yang lain asalnya dari mana? Dari kampung, pastor. Iya, kampung. Ya, saya sadarlah saudara ya, ini Christmas memang bau kampung ya. Ya, ada beberapa saudara kita sudah balik ya. So kalau kita masih stay tinggal di sini, kampung kita jangan menangis. Kampung kita tetap menanti kita, amin. Ya, sorga ya, Yerusalem baru tersedia untuk kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, ingat, hari-hari kehadapan mungkin akan semakin banyak tekanan. Ya, segala sesuatu yang kita dengar, oh kadang-kadang ya, membuat kita gitu ya. Apalagi kalau saudara, makanya jangan kebanyakan dengar media sosial banyak baca Alkitab. Amin. Ada orang saya tengok karena kebanyakan tengok TikTok ya, wajahnya itu stres saja bawaannya. Nanti kalau jumpa di gereja, kalau kasih salam, shalom lah. Kenapa? Kebanyakan TikTok. Apalagi TikToknya yang dibaca atau yang didengar tentang apa? Saya tengok dia, saya keingat Manuel pula. Haleluya. Not bad ya, handsome juga Manuel ini ya. Namanya pun sudah Manuel. Jadi kemana-mana dia bawa penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jelas ya kita ya. Oke, apa yang saya diberkati karena dia berani membuat statement. Satu kali dia mau menghadiri sebuah penerimaan piala Oscar. Tapi hari itu dia tak yakin apakah dia menang atau tidak.
Tapi apa yang statement yang dia ini? Dia berkata kepada keluarganya, ahli keluarganya, dia berkata, kalau malam ini saya menang, kita pesta. Oh ya, keluarganya gini, wah ye. Tapi dia pun berani berkata, tapi jika malam ini kita tidak menang, semuanya menunduk. Tapi dia berkata apa? Kita tetap pesta gitu. Amin. Saudara paham gak maksudnya? Karena dia anak Tuhan. Dia berkata, sukacita sejati hanya dari Tuhan. Menang tak menang itu urusan biasa. Yang penting sukacita. Amin. Saya berdoa untuk setiap saudara yang hari ini dengar firman Tuhan ini, dalam sepanjang bulan ini, ya, saudara, jangan ada satupun yang mengganggu sukacitamu hilang. Ada amin? Ada amin? Karena sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Ada amin? Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan ingat, yang hanya bisa memberi sukacita kita hanya pribadi yang sumbernya dari sorga turun ke dunia. Karena kalau kita di dunia, kita nggak akan pernah dengar, sehebat-hebatnya saudara akan ada mengalami satu titik pasti kecewa. Tapi kalau engkau kenal pribadi yang dari sorga turun ke dunia, siapa dia? Yesus. Maka engkau mengalami sukacita yang tidak pernah berkesudahan. Habakuk ayat pasal 3 berkata, jom kita akhiri beberapa ayat ya. Mari baca Habakuk 3, baca kuat-kuat. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, kuat-kuat, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada amin? Pagi ini saya sangat tergerak, saya share ya. Ini lagu, ada lagu lama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Lanjut liriknya di sini. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Yang menyelamatkanku. Katakan amin. Saudara, sukacita kita penuh hanya di dalam Yesus. Nabi Habakuk adalah nabi yang hari itu dikenal nabi bingung. Sebab apa? Karena dia melihat umat Tuhan ditindas. Umat Tuhan hidup benar ditindas. Orang fasik malah hidupnya sangat menyenangkan. Tetapi Tuhan berkata, hidup oleh iman, bukan apa yang kau lihat, tetapi apa yang kau percaya. Ada amin? Kita hidup bukan karena kita lihat, tapi karena kebenaran. Ya, Mazmur 16. Oke, kita baca. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan. Saudara, pemazmur sangat dekat dengan Tuhan. Cukup banyak mazmur dia dapat. Sebab apa? Karena dia banyak mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau Anda mau bermazmur, alami Tuhan secara pribadi. Ada amin? Maka Anda akan berani berkata seperti Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang yang tidak goyah adalah orang yang sangat yakin bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Amin. Bukan dia overconfident, bukan. Tetapi dia tahu ketika dia hidup di dalam Tuhan, Tuhan menyertai dia. Makanya dia tidak goyah. Masih ingat saudara bagaimana Allah kita berkata,
aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Apapun yang kau hadapi, janji Tuhan ajaib. Setiap janji Yesus itu sungguh iya dan amin. Dan janji Yesus itu exactly. Tidak pernah ada ditulis kitab suci yang lainnya berani berkata dengan begitu yakin dan begitu pasti. Akulah jalan kebenaran, hanya Yesus. Betul? Bahkan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dialah yang benar, akulah yang Alfa dan Omega. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Sehingga saya sangat mendorong buat setiap saudara, kalau engkau berada dalam momen di tengah badai, ya, setiap murid Yesus, masih ingat murid Yesus pernah di dalam perahu goyang-goyang, ya, Yesus ada di dalam perahu lagi tidur. Saya mau berkata, kekristenan hati-hati. Ketika hidup makin sukar, jangan sampai rohmu tertidur. Ada amin? Karena kita nggak sadar, kita di perahu, di dalam ada Yesus, tapi engkau masih takut. Kenapa? Karena engkau tak pernah membangun rohmu. Kau tak pernah membangun rohmu. Ketika ada yang namanya badai, bawaan saudara, engkau terlalu biasa pakai kekuatan sendiri. Sehingga apa? Engkau tidak mampu. Saudara, perhatikanlah anak-anak Tuhan, ketika di tengah badai dia tetap tersenyum, dia tetap hidupnya bangkit, dia tidak penyerah. Sebetulnya dia tidak hidup dengan kekuatannya sendiri, tetapi seringkali orang-orang ini karena mereka mengandalkan Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi bukan karena kita pandai, bukan karena kita begitu, no. Tetapi kita karena apa? Satu hal, makin engkau lemah, makin kita menghadapi badai, satu hal yang bisa kita kerjakan, apa saudara? Berlutut di kaki Yesus. Mau saudara? Berlutut itu adalah kunci kemenangan kita. Kalau iblis hari itu dengar waktu Yesus di Getsemani, waktu Yesus menangis, sampai Alkitab mencatat yang namanya peluhnya, air matanya jatuh seperti darah. Karena memang dokter dan para analisa berkata exactly itu darah. Sebab apa? Tekanan stres yang tinggi bisa membuat kelenjar-kelenjar yang namanya air itu pecah pembuluh darah. Dan itu memang darah. Tekanan Yesus, sebelum Yesus itu mengatakan, biarlah Tuhan, cawan ini kalau bukan kehendak-Mu lalu daripadaku. Tapi Yesus berkata apa? Jangan karena kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu. Saudara masih ingat film The Passion of the Christ? Itu luar biasa, itu film penuh dengan pewahyuan. Coba kalau saudara lagi lemah, tengok, pulang ke rumah, tengok film itu. Detik di mana Yesus di Kalvari, waktu Yesus berlutut. Saudara bayangkan ya, sampai peluh Yesus jadi darah. Tapi di samping ada siapa? Iblis. Betul nggak? Iblis ganggu, kau kan anak Allah. Aktifkan malaikat lah. Malaikat datanglah pasti. Hati-hati saudara. Ketika engkau pakai lutut pun seringkali iblis akan masih bisa mengganggumu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun pengenalanmu dengan Tuhan. Ada amin? Khususnya saya berpesan muda-mudi, remaja muda. Ayo katakan goyang kanan kiri ya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan punya iman hanya menggantung ke orang tua, tapi engkau harus mengalami Tuhan sendiri. Engkau harus jatuh cinta dengan Tuhan. Jatuh cinta. Supaya ketika ada sebuah masa musim dalam hidupmu, saya tidak tahu umur keberapa, tapi titik di mana Tuhan izinkan ada shaking, goncangan, imanmu gak akan goyah. Kenapa? Engkau punya pondasi itu kuat di dalam. Amin. Yang menjadi kesimpulan hari ini yaitu ada 3 perkara penting ya, kita sudah pelajari. Kebahagiaan, kekecewaan, tapi yang terutama adalah sukacita sejati hanya di dalam Yesus. Ketika kita jalani hidup ini dengan pemahaman yang benar, maka sumber sukacita kita yang benar hanya Yesus. Jadi pesan saya saudara, dalam momen Christmas ini, dalam bulan-bulan ini ya, di antara saudara mungkin ada beberapa masih lanjut traveling,
balik kampung ya, ataupun kita stay masih di sini, apapun saya berdoa tetap punya sukacita dalam Yesus. Amin. Karena sukacita Yesus di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat pujian tadi di hadapan Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Sembari kita siapkan hati kita berdoa. Saya mau mendorongkan untuk setiap saudara, apapun yang engkau hadapi, jangan pernah menyerah. Amin. Coba salam kanan kiri, katakan, jangan menyerah ya. Jangan menyerah ya. Ayo katakan, jangan menyerah, never give up. Never give up. Dalam hidupmu katakan, never give up. Ya, karena di dalam Tuhan sukacita kita. Ayo worship team, mari angkat pujian penyembahan ini di hadapan Tuhan. Hiralaya shikara bakarata. Terima kasih Tuhan. Yes Lord.
kamu di hadapan Tuhan hari ini. Mari pegang tanganmu, letakkan di hatimu. Katakan, Tuhan, jika bahkan hari ini aku belum memahami Tuhan, tapi aku mau berkata dengan iman, Tuhan, aku mengerti Tuhan. Ada rencana Tuhan yang ajaib di dalam hidupku. Ketika Engkau mengizinkan pembentukan terjadi, ketika Engkau izinkan proses itu terjadi, aku mengerti Tuhan, bahwa Yesus Engkau mengasihiku. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap hati Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah hati mereka satu persatu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bahkan kuatkan mereka Tuhan. Buka mata roh mereka ya Bapa, untuk mereka mengerti jalan-jalan-Mu, untuk mereka mengerti petunjuk-Mu, untuk mereka mengerti rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Jalan-jalan-Mu bukanlah jalan-jalan kami Tuhan, tapi yang kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu ajaib, bahwa rancangan Tuhan itu indah, bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun Engkau izinkan kami melewati didikan-Mu Tuhan, sekalipun Engkau izinkan kami melewati proses di dalam hidup ini, tetapi kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu sampai ke dalam jiwa dan roh setiap kami, sehingga tubuh kami, pikiran hati kami akan mulai memiliki konsep yang benar. Mulai hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka Tuhan, bahkan mereka yang sering kali Tuhan mencucurkan air mata, mereka akan pergi dan mengalami sorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat. Bahkan dalam bulan ini Tuhan, bulan ini menjadi bulan mujizat. Semakin mereka bersuka cita, semakin mujizat terjadi dalam hidup mereka. Hamba berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Hiralaya shikira bakarala bakarataya Hirala bakarataya shikarataya Shikarala bakarataya shik. Ketika mereka bersuka cita di dalam Engkau. Ketika mereka bersuka cita, mereka bersepakat dengan Engkau, dan mereka akan mengalami mujizat. Pembalikan keadaan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terjadi firman-Mu atas setiap kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama kuat dengan kuat katakan amin.